Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Allahu Akbar. Masih semangat ya untuk belajar hari ini? Alhamdulillah, masih semangat Ustazah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik, yaitu tema 4, globalisasi, subtema 2, pembelajaran 1, muatan IPS. Mungkin kalian masih ingat di tema 1 kemarin kita sudah belajar banyak tentang ASEAN. Bagaimana terbentuknya, bagi siapa-siapa saja yang memprakarsai ASEAN, dan bagaimana tentang negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hari ini kita akan belajar tentang kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kita kemanfaatan ilmu hari ini dan memberikan kita kekuatan dan kesehatan di dalam mencari ilmu. Amin. Nah, anak-anak sudah siap dengan catatan kalian? Sudah siap dengan alat tulis kalian? Alhamdulillah, sudah siap ya. Kalau begitu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan lahirnya ASEAN. Masih ingat ya, ASEAN lahir di mana? Nah, siapa yang ingat? Iya, ASEAN lahir pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. ASEAN terbentuk oleh adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam, yaitu dorongan untuk bersatu, memperjuangkan kepentingan bersama sebagai sesama bekas negara jajahan Barat. Sedangkan faktor eksternal atau faktor dari luar, yaitu adanya perang Vietnam dan sikap RRC atau Republik Rakyat Cina yang ingin mendominasi negara di Asia Tenggara. Hal inilah ya yang mendorong adanya atau terbentuknya ASEAN. Nah, selanjutnya apa sih tujuan ASEAN itu? Tujuan ASEAN adalah terdapat beberapa poin. Poin yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan, kerjasama sosial, dan pengembangan kebudayaan di Asia Tenggara. Sedangkan poin yang kedua adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Sedangkan yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Sedangkan poin yang keempat adalah saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian. Sedangkan poin yang kelima adalah meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa, serta meningkatkan taraf hidup. Sedangkan poin yang keenam adalah memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi internasional dan regional. Lalu, apa sih prinsip-prinsip ASEAN itu? ASEAN mempunyai beberapa prinsip, di antaranya yaitu hormat terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Sedangkan yang kedua yaitu hak untuk setiap negara memimpin kehadiran nasional bebas dari campur tangan luar, subversif atau konvensi dari luar. Sedangkan poin yang ketiga adalah penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. Dan yang terpenting adalah menolak penggunaan militer serta bekerjasama efektif antar negara. Lalu, bentuk kerjasama politik di lingkungan ASEAN itu bagaimana? Sejak awal kelahiran ASEAN, Indonesia menekankan menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Indonesia berkeyakinan bahwa Asia Tenggara dapat maju
dan berkembang menjadi kekuatan regional yang disegani dan kuat untuk menangkal gangguan terhadap stabilitas negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin digalakkan demi kemajuan masing-masing negara anggota. Kerjasama di lingkungan negara ASEAN tersebut salah satunya diwujudkan dengan kerjasama dalam bidang politik. Lalu, apa sih tujuan kerjasama bidang politik itu? Tujuan kerjasama di bidang politik adalah untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan dengan meningkatkan kemajuan kawasan. Lalu, apa manfaat kerjasama politik bagi Indonesia? Manfaat kerjasama politik bagi Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua adalah Indonesia dapat memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Sedangkan yang ketiga adalah, ini yang terpenting, yaitu meningkatkan perdamaian internasional. Untuk mengatur hubungan antar negara ASEAN, maka disepakatilah perjanjian persahabatan dan kerjasama yang terjadi di KTT ASEAN 1 di Bali pada tahun 1976. Dalam perjanjian itu tercantum prinsip-prinsip dasar dalam menjalin hubungan antar negara-negara ASEAN tersebut. Prinsip-prinsip dasar hubungan negara ASEAN itu diantaranya adalah: yang pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan hak, integritas, batas wilayah, dan identitas nasional dari semua negara. Yang kedua adalah mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan pihak luar. Sedangkan yang ketiga adalah tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Yang keempat adalah penyelesaian perselisihan dengan cara damai. Yang kelima adalah, ini yang terpenting, yaitu tidak menggunakan ancaman atau kekerasan dan bekerja sama secara aktif satu sama lain. Lalu contohnya apa dari bentuk-bentuk kerjasama bidang politik tersebut? Contoh dari bentuk kerjasama bidang politik adalah, yang pertama, mengadakan KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Ini dilakukan di negara-negara kawasan Asia Tenggara secara bergiliran. Yang kedua adalah pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN, membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN, menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN, dan menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. Nah, anak-anak, itu tadi bentuk kerjasama politik di lingkungan ASEAN dan mengulas kembali tentang lahirnya ASEAN. Semoga bermanfaat ilmu hari ini, semoga menambah ilmu kalian, dan jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan lupa murojaah dan mengajinya, dan yang terpenting adalah jangan lupa membantu orang tua selama kalian masih di rumah. Tetap semangat belajar di rumah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.